Ya, ada di senam pakai baju Israel. Nggak tahu maunya apa. Mau dinasihatnya juga udah tua. Kira-kira diapain guys? Komen di bawah coba. Jumpa lagi dengan Nenang TV Mesuji Media Berita Tutorial Musik dan Hiburan. Kali ini Nenang TV ingin informasikan ke subscriber semua pencinta Nenang TV Mesuji. Seorang ibu Umi, siapalah namanya saya kurang tahu. Saya lihat dia menyatakan bahwa di Al-Quran itu 75% berbicara tentang Yahudi, dan kata beliau seharusnya umat muslim mendukung Israel karena ternyata memang tanah yang didudukinya termasuk Palestina itu milik Israel. Itu kata Umi menurut Al-Quran. Jadi kita lihat saja apa sebenarnya yang menjadi dasar beliau berpakaian bendera Israel kalau salah. Oke, kita saksikan tayangan berikut ini. Ini mau tanya aja, kok pakai baju Israel kayak gitu? Kenapa emang? Nggak, mau tanya aja. Kenapa Apa? kalau Anda? Quran 75 ayat itu tentang Bani Israel. Gitu. Palestina nggak disebut. Nggak jadi. Kalau ada ayat Quran tentang Palestina, ibu beli 5 juta. Jadi itu tanah mereka. Oh Yahudi itu pintar. Dia itu bangsa pilihan dari bangsa-bangsa seluruh dunia, kata Quran. Begitu kita buka Quran, coba deh baca Al-Qur'an sedikit aja udah masuk Yahudi semua cerita itu udah. Begitu Musa, Isa, ini yang sok nih si bontot ini Islam ini nggak ngerti baca Quran, dia nggak ngerti. Nah, itu tayangan yang TV perlihatkan tadi. Umi sedang diwawancara oleh seorang mengapa baju atau berpakaian yang bertemakan Israel. Dia menjawab dengan tegas. Dan di konten berikutnya juga beliau membuat argumentasi yang demikian. Kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'awamah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30. Menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina, tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang. Bagaimana menurut Anda subscriber semua? Apa yang menjadi pengetahuan Umi tersebut? Mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita kaji bareng-bareng. Menurut saya, kita ini berdiri di negara yang berbeda. Kita dapat tuh isu dan isu yang sebenarnya terjadi perang itu apa penyebabnya, dan apa yang membuat Israel mengejar-ngejar Hamas, dan Hamas itu siapa, Palestina itu siapa, yang berkuasa itu siapa, benarkah Palestina belum merdeka. Itu kita harus kaji lebih mendalam. Kita tidak boleh apa yang menjadi pemikiran kita itu
kita tuangkan dengan semena-mena lah. Tapi kita lepas dari situ, kita sekarang berpikir untuk Indonesia saja. Bendera merah putih itu bendera kita, tapi banyak orang yang lebih bangga dengan bendera-bendera lain. Kita tidak mendukung Israel, kita tidak mendukung Palestina, tapi kita mendukung kebebasan. Kalau menurut saya pribadi, urusan negaranya itu hak mereka, tetapi hak asasi manusia itu hak kita. Kita wajib membantu yang mengalami kekurangan, tertindas, itu tidak boleh. Tetapi kita tidak tahu yang terjadi sebenarnya, adakah penindasan, adakah hal yang lain, kita tidak tahu. Hanya itu yang bisa nanti sampaikan. Terima kasih, jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dadah. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah.